Shalom adik-adik sekolah Minggu GKJ Kiara Condong. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik dan sehat semua ya. Rasanya kangen sekali untuk berkumpul dengan adik-adik di sekolah minggu. Semoga semua ini cepat berlalu ya. Jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi di sekolah minggu. Gak kerasa nih, hari ini sudah hari Sabtu lagi. Ini saatnya adik-adik untuk beribadah. Sudah siap semuanya? Yuk kita mulai ibadah hari ini. Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Ikutin ya adik-adik ya. Wah, keren! Gimana kalau kita nyanyi satu lagu lagi? Judulnya Tuhan Cinta Semua Anak. Jangan lupa waktu nyanyinya sambil tersenyum ya. Jesus loved the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are pieces in His sight. Jesus loves the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Senangnya adik-adik bisa ikut bernyanyi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa berkumpul di sore hari ini untuk beribadah anak. Tuhan Yesus,
Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan sertai supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Yuk! Nyanyi bareng-bareng ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa Alkitabnya disiapkan juga, supaya nanti kita bisa baca bersama-sama ya. Hebat! Hai adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan lagi ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 13. Ya, siapkan Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.
Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, setelah membaca firman Tuhan, kita akan menyaksikan satu video yang menceritakan tentang mobil dan bagian-bagiannya. Selamat menyaksikan. Kita berbeda, tetapi satu. Ada sebuah mobil yang sedang diperbaiki di bengkel. Pada suatu hari, terjadi percakapan di antara bagian-bagian mobil tersebut. Aku sudah tidak sabar. Kalau sudah selesai diperbaiki, kita pasti jadi mobil yang luar biasa. Betul, aku sudah tidak sabar untuk menunjukkan ke orang-orang. Akulah ban mobil paling keren. Kamu ini bagaimana sih? Jangan ngaku keren. Karena yang paling keren itu aku, si badi mobil. Aku yang paling hebat. Kalau sudah berjalan, pasti orang-orang mengagumi diriku. Lihat badanku, baru saja dicat. Kinclong dan mulus. Ini cat mahal loh. Hoi, jangan salah. Yang paling keren itu tentu aku, si mesin mobil. Aku yang menjadi jantung mobil. Tanpa aku, maka mobil sebagus apapun tidak bisa berjalan. Walaupun bodinya bagus, tapi mogok, tidak bisa berjalan. Pasti dicemooh, ya kan? Jadi, akulah yang paling hebat. Akhirnya terjadi perdebatan di antara bodi mobil dengan mesin mobil dan ban mobil. Mencari tahu siapa yang paling hebat. Tunggu dulu, janganlah kalian melupakan aku. Biarpun aku kecil, tapi sebagai aki mobil, aku punya peran sangat penting. Tanpa aku, maka mobil tidak bisa dinyalakan, tidak bisa berjalan. Lampu-lampu juga tidak menyala. Sangat berbahaya jika mobil tanpa lampu. Jadi akulah bagian paling hebat. Perdebatan semakin sengit. Tidak ada yang mengalah di antara mereka. Semua berebut menjadi yang paling hebat. Tiba-tiba, Pak Didi, sang pemilik bengkel, datang. Kalian ini ribut tentang apa toh? Tahukah kalian? Kalau kalian berdiri sendiri-sendiri, kalian tidak keren. Karena kalian tidak bisa apa-apa. Ayo badi mobil. Kalau kamu merasa paling hebat, silakan jalan sendiri. Bisa? Tidak bisa. Sekarang kamu mesin mobil. Silakan jalan sendiri. Bisa apa tidak? Aku juga tidak bisa, Pak. Ketahuilah, kalian masing-masing itu memang berbeda. Tidak ada yang sama. Punya peran, tugas, dan fungsi yang berbeda. Tetapi supaya bisa berfungsi, kalian membutuhkan yang lain. Badi butuh mesin, roda, dan yang lainnya. Mesin juga butuh bodi, aki, dan yang lainnya. Ban mobil juga harus dipasang di tempatnya supaya bisa berfungsi. Kalian memang berbeda-beda, tetapi kalian menjadi mobil keren ketika bersatu. Mari sini, saya satukan kalian supaya menjadi mobil keren. Setelah itu, Pak Didi bekerja memasang dan menyatukan setiap bagian mobil itu sesuai tempatnya. Setelah semua selesai, mobil itu kemudian dicoba
dan dipakai berjalan di jalan raya. Betul sekali, banyak orang mengagumi mobil tersebut. Nah, adik-adik, setelah membaca firman serta menonton video tadi, kita bisa mendapatkan beberapa kesimpulan. Ya, yang pertama dari pembacaan firman 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 13, kita bisa mendapatkan bahwa setiap orang memiliki karunia roh yang berbeda-beda. Tapi karunia roh tersebut fungsinya bukan untuk saling bertengkar, tapi untuk saling melengkapi. Karena Tuhan menciptakan itu untuk saling melengkapi satu sama lain. Ya, jadi yang kedua, perbedaan yang ada di sekitar kita itu fungsinya bukan untuk saling bermusuhan, tapi untuk saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau kalian memiliki teman yang berbeda dengan kalian, itu untuk apa? Untuk saling, ya betul, melengkapi, bukan untuk bermusuhan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Wah, firmannya bagus sekali. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu membaca kitab suci, dan mendengarkan firman Tuhan, supaya adik-adik bisa bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan Yesus. Ups, waktunya sudah habis nih. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Kita tutup matanya, lipat tangannya, dan kita akan berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Bimbing kami untuk bisa menjadi anak-anak yang bisa membagikan terang untuk sekitar kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan menutup ibadah hari ini, kiranya Tuhan saja yang sertai kehidupan kami selanjutnya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati.